Seorang penjamret ponsel yang sedang berusaha kabur akhirnya ditangkap oleh warga di Desa Waringin Sari, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu pada Senin siang. Tersangka nyaris babak belur dihajar warga yang geram dengan perbuatan jahatnya. Sejumlah polisi di lokasi sempat kewalahan menghalau massa yang akan memukuli pelaku. Tersangka bernama Aldin, warga Padang Ratu, Lampung Tengah. Tersangka ditangkap setelah usai menjamret ponsel milik seorang pejalan kaki. Terus untuk pelaku sendiri itu orang mana ya? Kalau untuk pelaku kurang tahu ya, karena setelah itu aku pulang karena anak-anak aku takut melihat ada orang terbuka. Terus dari pihak kepolisian, berarti diamankan oleh pihak kepolisian ya? Iya. Langsung saat itu. Langsung dibawa ke polsek katanya. Untuk korbannya sendiri? Korbannya kayaknya juga dibawa kayaknya. Dibawa juga. Tersangka kemudian dibawa ke kantor polisi sektor Sukoharjo, Pringsewu. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita motor tersangka dan ponsel korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Nanti ada penyelesaian di Sukoharjo. Cepat dibawa aja. Rombongan polisi yang dipimpin langsung Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail Senin sore mendatangi lokasi proyek perbaikan jalan di Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara. Polisi datang ke tempat ini setelah mendapat laporan bahwa para pekerja proyek didatangi dan diancam oleh segerombolan preman bersenjata tajam. Namun saat polisi datang, para preman telah pergi. Meski demikian, para pekerja masih terlihat syok. Bahkan alat berat untuk membangun jalan sudah dinaikkan ke truk untuk dibawa pulang setelah diusir dan diintimidasi oleh para preman tersebut. Polisi berjanji akan menangkap para preman yang berusaha membubarkan proyek tersebut dan menjamin keamanan bagi para pekerjanya. Pelaksana proyek untuk tetap melanjutkan pekerjaan dari proyek tersebut. Kemudian kami juga akan mengawal, kemudian kami juga akan tindak lanjuti sekelompok preman kemarin yang melakukan pengancaman, sudah kami tindak lanjuti dari Satreskrim. Kemudian ke depan juga kita akan tetap kawal ya, kita akan tetap. Pengancaman terhadap para pekerja proyek tersebut terjadi setelah tidak lama adanya sidak dari salah satu anggota DPRD di Lampung Utara. Para preman bersenjata tajam tersebut datang dan mengamuk meminta para pekerja tidak melanjutkan pekerjaannya. Berselang 2 jam datang orang 4. Ancam kami bawa pakai bade. Pakai bade. Ya. Ancam kayak mana? Bubarin kamu orang enggak, tabur-taburin kamu orang ini bawa pulang. Mau ke kota bumi, bawa kota bumi sana. Kalau enggak, kamu orang yang saya acak-acak. Posisi lagi ngerjain apa kita? Kami masih masang mal. Masing mal. Ya. Paksa kamu orang cabutin. Ya, kami paksa. Tapi itu orang masih nunggu. Warga sana mengancam kami dengan senjata tajam untuk membongkar yang kami pasang. Oke. Untuk balik lagi ke kota bumi. Alasan mereka apa? Alasan itu tanah kami. Gitu. Sementara yang kita kerjakan proyek jalan kan ya? Proyek jalan, Pak. Oke. Kamu diancam pakai apa? Senjata tajam, Pak. Jenis apa? Badik. Ada sekitar berapa orang? Sekitar 6 orang. 6 orang. 6 orang. Ya. Kasus upaya pembubaran proyek oleh segerombolan preman ini telah dilaporkan ke polisi. Para pelaku kini statusnya masih buron dan belum ada satupun yang ditangkap. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Warga Desa Bangunrejo, Lampung Tengah, Senin siang digegerkan dengan kabar adanya warga yang jatuh ke dalam sumur. Mereka beramai-ramai mendatangi TKP dan berusaha mengevakuasi korban yang masih dalam kondisi selamat di dalam sumur. Ada gergaji nggak? Warga kemudian meminta bantuan polisi untuk mengevakuasi korban. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Seorang warga masuk ke dalam sumur dan mengikat korban dengan tambang. Korban kemudian ditarik beramai-ramai untuk diangkat dari dalam sumur. Korban berhasil diselamatkan. Korban bernama Nando, warga Desa Bangunrejo, Lampung Tengah.
Korban merupakan seorang penderita gangguan jiwa dan jatuh ke dalam sumur sedalam 7 meter yang mengamuk kepada keluarganya. Dia masuk ke sumur di belakang rumah. Jadi makanya kita tadi laporan ke polsek, kita bersama warga evakuasi korban, alhamdulillah bisa kita selamatkan. Jadi dia marah-marah, terus mau dikejar, dipegang itu, dia melempar batu gitu. Jadi kan takut orang tuanya, akhirnya dia masuk ke dalam sumur itu. Sumur ini sudah tidak terpakai atau sumur bekas. Polisi pun mengimbau warga untuk menutup sumur tersebut untuk mencegah adanya korban lain. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Nah itu dia kalau mau serangkang. Dua pegawai honorer Polisi Pamung Praja atau Pol PP di lingkungan Pemprov Lampung ditangkap polisi lantaran kedapatan akan mengadakan pesta sabu-sabu. Tersangka bernama Zulian, warga Bandar Lampung, dan temannya bernama Andi Saputra, warga Pesawaran. Tersangka mengaku sebatas sebagai pemakai sabu-sabu. Untuk mengelabui polisi saat akan ditangkap, kedua tersangka menyembunyikan barang bukti sabu-sabu di dalam mulut. Sabu-sabu tersebut diakui tersangka dibelinya dari seorang bandar di kawasan Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Panggilan, tapi tidak kenal langsung. Makanya di mana? Terakhir pakai kemarin di mana? Pom bensin. Hari apa itu? Hari ini. Baru-baru ini juga? Baru. Kepada polisi, tersangka mengaku mengonsumsi sabu-sabu untuk menjaga stamina. Penjual sabu-sabu kepada tersangka kini masih buron. Mungkin narkotikanya disembunyikan di mulut yang bersangkutan. Berat barang buktinya sekitar 0,23 gram. Untuk profesinya oknum honorer dinas di Pemprov Lampung. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti 1 bungkus sabu-sabu, 2 ponsel, dan 1 motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 127 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.